Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan kita pada malam hari ini. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Andus Julius sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan kepada teman-teman yang saya hormati. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai dasar pikiran dan rasional filsafat pendidikan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja masuk kepada sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Pembacaan materi pertama kepada Nursipa Amanda. Kepada Nursipa, persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nursipa Amanda dengan NIM 23003034. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu dasar pikiran dan rasional. Negara Republik Indonesia yang berdiri 17 Agustus 1945 sebenarnya adalah negara Pancasila. Predikat prinsipil ini berdasarkan ketentuan yuridis konstitusional bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sebagai termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan yuridis konstitusional ini mengandung makna konsekuensi baik formal maupun fungsional, bahkan imperatif bahwa 1. Pancasila adalah dasar negara atau piapat negara Republik Indonesia. 2. Pancasila adalah norma dasar dan norma tertinggi di dalam negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila adalah ideologi negara, ideologi nasional Indonesia. Yang keempat adalah Pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa atau kepribadian nasional. Yang kelima, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa. Karena itu, Pancasila adalah sistem filsafat Indonesia yang berpotensial dan fungsional yang normatif ideal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nursipa Amanda yang telah memaparkan materi pertama yaitu mengenai dasar pikiran dan rasional. Baiklah, materi kedua yang akan dijelaskan oleh Salmi Febrianti. Kepada Salmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Salmi Febrianti dengan NIM 23003208. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan filsafat pendidikan Pancasila dengan pendidikan dan masyarakat. Hubungan masyarakat dengan pendidikan menampakkan hubungan korelasi positif, artinya pendidikan yang maju dan modern. Sebaliknya, pendidikan yang maju dan modern hanya ditemukan dan diselenggarakan oleh masyarakat maju dan modern. Hubungan timbal balik yang saling menentukan itu bahkan seakan-akan hubungan kuasalitas. Maksudnya sebagai hubungan sebab akibat, yakni karena pendidikan masyarakat menjadi maju di satu pihak, sementara di lain pihak pendidikan maju dilaksanakan di dalam dan oleh masyarakat maju. Hubungan masyarakat dan pendidikan sebagai hubungan fungsional berarti yang pertama ada bahwa masyarakat atau negara adalah subjek yang menentukan secara sadar dan mandiri cita karsa atau tujuan dan keinginan luhur yang akan dilakukan dan dicapainya melalui kebijakan, lembaga dan strategi tertentu. Yang kedua
bahwa pendidikan baik sebagai usaha, lembaga maupun sebagai program perwujudnya secara nasional ialah sistem pendidikan nasional wajar, bersumber dan dan ditentukan oleh cita karsa subjek tersebut. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salmi Febrianti yang telah memaparkan materi yang kedua. Selanjutnya, pemateri ketiga dipersilakan kepada Nabila Tuzahra. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi filsafat pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Filsafat pendidikan adalah nilai dan keyakinan filosofis yang menjiwai dan mendasari serta memberikan identitas suatu sistem nilai, pendidikan nilai-nilai itu bersumber pada Pancasila yang dilaksanakan pada berbagai sistem kehidupan nasional secara keseluruhan. Fungsi pendidikan adalah membangun potensi negara, khususnya melestarikan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang menentukan eksistensi dan martabat bangsa. Pendidikan nasional harus dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional karena cita dan karta bangsa dan tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa Pancasila. Cita dan karsa yang diusahakan secara lembaga di dalam pendidikan nasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Materi yang terakhir dipaparkan oleh Arini. Kepada Arini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang dasar pikiran dan rasional. Sistematika filsafat terdiri dari 3 model, yaitu ontologi atau wujud hakikat, epistemologi, teori pengetahuan, dan aksiologi, yaitu nilai dan guna. Terkadang 3 model sistematika filsafat itu dimasukkan pula ke dalam aliran mazhab atau cabang-cabang dalam filsafat. Digabungkan dengan metafisika, etika, logika, dan lain-lain. Padahal 3 sistematika filsafat tersebut masih melahirkan cabang-cabang dalam filsafat, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi. Ontologi dikenal dengan istilah filsafat hakikat. Ada yang memasukkan ontologi ke dalam bidang metafisika bersama filsafat alam atau kosmologi, filsafat manusia, dan filsafat ketuhanan. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai filsafat yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan 2 macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas itu tampil dalam jumlah tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Yang kedua ada epistemologi. Definisi sederhana dari epistemologi adalah filsafat yang mempelajari dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Dalam wacana filsafat modern, pendiri dari epistemologi sebagai kajian filsafat yang independen adalah John Locke. Adapun Immanuel Kant dianggap tokoh terpenting yang telah merumuskan teori pengetahuan setelah Locke. Terdapat 3 persoalan pokok. Yang pertama, golongan yang mengemukakan asal atau sumber pengetahuan.
Yang kedua, golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia. Yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi adalah filsafat yang secara khusus mengkaji cita-cita, sistem nilai atau nilai-nilai mutlak atau tertinggi, yaitu nilai-nilai yang dianggap sebagai tujuan utama. Nilai-nilai ini dalam filsafat adalah al-haq atau kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Oleh karena itu, pembahasan tentang filsafat nilai ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu logika, yaitu membahas nilai kebenaran yang membantu kita pada komitmen kebenaran dan menjauhi kesalahan. Yang kedua, etika atau filsafat moral, yaitu membahas nilai kebaikan, kewajiban, dan tanggung jawab moral. Dan yang terakhir, ilmu estetika, yaitu membahas tentang nilai keindahan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Arini. Yang terakhir, kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai sumber moral yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, pendidikan, dan pembangunan karakter bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial berperan penting dalam membentuk individu yang berintegrasi, toleran, bertanggung jawab. Sistem pendidikan nasional berbasis Pancasila dirancang untuk mengembangkan kecerdasan intelektual sekaligus moral, menciptakan manusia Indonesia yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga berbudi pekerti luhur dan dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Baiklah, hanya sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.